Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa ummatihi ajmain. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma, Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Kepada hadirin peserta kuliah ilmu kesehatan hewan di Meyer Laboratories, pada hari ini tanggal 26 Juni tahun 2024, saya Dr. Muhammad Burhan akan menyampaikan materi kuliah ilmu kesehatan hewan dan peternakan dengan tema program pengembangan sapi potong. Kenapa ini saya sampaikan? Karena setelah itu ada jadi sekarang peternak mulai mengisi kembali kandang-kandangnya. Kemarin kurang lebih 2 minggu kosong, jadi 2 minggu kosong. Jadi kalau sekarang masih kosong, rata-rata masih kosong, tapi nanti di minggu depan, minggu ketiga, itu insya Allah mereka sudah mulai masuk kembali. Makanya ini perlu disampaikan. Ya, paling penting biar mudah hafal akan saya ulang, yaitu yang pertama adalah pemilihan bibit. Ini memang sering saya sampaikan, tetapi ini ada suatu catatan khusus. Kenapa catatan khusus? Karena setelah wabah PMK LSD, ini harus sebuah catatan khusus dalam pemilihan bibit. Nah, karena rata-rata bibit untuk Jawa Barat ini pemenuhannya diimpor dari daerah Jawa Tengah dan Jawa Timur. Yang mana sampai hari ini, bukan menuduh ya, masih ada beberapa titik di Jawa Tengah maupun Jawa Timur itu kasus PMK maupun kasus LSD. Yang akhirnya ketika nanti dibawa ke Jawa Barat, contoh 1 ekor mengakibatkan nanti tertular yang lainnya. Jadi maka yang paling penting pertama kali adalah daerah di mana kita memilih daerah dulu. Jadi kira-kira daerah yang masih terjangkit banyak wabah PMK sama LSD mendingan dihindari. Tapi kalau saya menyampaikan daerah A, B, C tidak baik ya. Jadi satu daerah, di daerah yang menurut masyarakat sana masih banyak terjangkit wabah PMK LSD, dihindari untuk kita belanja di sana. Yang kedua, benar-benar pemeriksaan kesehatan hewan pada saat pemilihan bibit. Jangan sampai kita benar-benar saat memilih bibit itu sapi kondisi lagi sakit atau terjangkit PMK atau LSD. Yang paling sederhana adalah ya gejala-gejala saja yang nampak. Jadi minimal katakan jangan sampai yang lagi demam. Contoh istilahnya moncong hidungnya ini lagi kering. Biarpun daerah panas tetap artinya kita menghindari kalau seandainya moncong hidung ini kering. Khawatirnya lagi demam. Demam kan bisa PMK, bisa LSD atau penyakit infeksi lainnya. Jadi hindari yang moncongnya kering. 2, hindari yang hipersalivasi ya. Hindari yang hipersalivasi, yang ngiler terus banyak hindari. Khawatirnya memang lagi demam terinfeksi virus. Ini minimal seperti itu. Jadi nanti sampaikan ke peternak yang ngilernya banyak atau hipersalivasi, yang moncongnya kering, ya jangan. Kemudian yang matanya berair terus jangan. Itu juga kemungkinan lagi demam. Yang matanya berair juga jangan. Nah, apalagi yang jelas nampak istilahnya mulutnya katakanlah terjadi peradangan. Entah lidahnya, entah gusinya, entah rongga mulutnya atau istilahnya stomatitis atau radang rongga mulut. Nah, yang pincang biarpun kata apapun jangan aja. Karena kan jadi hal-hal yang berkaitan, beririsan dengan gejala klinis entah PMK, entah LSD atau penyakit infeksius lainnya dihindari. Kemudian contoh ada bentol-bentol juga dihindari. Satu, pertama kali dari daerah-daerah yang masih terjangkit. 2, kemudian gejala-gejala klinis spesifik baik PMK, LSD atau penyakit yang lagi agak ramai di Jawa Tengah, Jawa Timur. AE, apte episotika, penyakit ngorok oleh Pasteurella, ngorok, contoh yang lagi batuk-batuk juga jangan dihindarkan. Nah itu artinya minimal itu yang menjadi perhatian khusus saat pemilihan bibit. Kalau secara pemilihan bibit yang lain sudah sering saya sampaikan, ini hanya saya
menyampaikan pemilihan bibit yang berkaitan dengan lagi adanya masih beberapa titik wabah penyakit menular. Nah, kemudian yang paling penting diberikan adalah istilahnya penyampaian kepada masyarakat peternak, termasuk dipaksakan menjadi lihat mata di konjungtiva. Konjungtiva mata. Di konjungtiva mata ini harus benar-benar yang warnanya pink. Jadi fisik mata satu tidak boleh berair, tidak boleh ada kotoran atau apa itu istilahnya ya kalau orang Jawa lodok gitu ya. Tidak boleh ada kotoran. Kemudian benar-benar konjungtiva mata atau di bawahnya apa itu? Di bawahnya kelopak mata ini benar-benar warnanya pink, bukan warna merah atau warna pucat. Itu harus disampaikan benar. Jadi dipaksakan mereka harus melihat itu. Kalau masalah kurus tidak apa-apa, yang penting itu. Nah, kemudian eh, apa pelakuan pada saat hewan mau dinaikkan ke truk untuk ditransportasikan dari anggap aja dari Jawa Tengah atau Jawa Timur ke Jawa Barat. Itu usahakan biarpun punya resiko kotoran, tetap berikan makanan dulu rumput. Di jalan berikan rumput dulu secukupnya sampai mereka merasa kenyang. Biarpun resikonya kotor, tetapi untuk menjaga imunitas. Karena ngedropnya imunitas karena kekurangan nutrisi. Jadi berikan rumput dulu, usahakan bukan jerami, tapi rumput. Berikan rumput secukupnya, kalau perlu air minum, karena daerah Jawa itu panas. Air minum sama rumput. Jadi minimal selama 8 sampai 12 jam, itu sapi itu dalam kondisi ruminasi. Jadi rumennya bekerja, melakukan pencernaan, kemudian setelah itu kebutuhan energi terpenuhi dari makanan yang dimakan tersebut. Ini benar-benar cara mencegah menghindar. Yang namanya resiko infeksi selalu ada. Tapi minimal kalau makanan cukup, imunitasnya akan meningkat sehingga resiko untuk dia menjadi sakit menjadi rendah. Kalau infeksi selalu ada namanya di perjalanan. Cuman ketika udah makan, imunitas akan meningkat. Kemudian setelah sampai yang namanya sapi itu keuntungannya kita memberi makan selama perjalanan itu juga mengurangi susut. Kenapa? Karena susutnya berat badan selama perjalanan itu per jam kurang lebih 1%. Kenapa? Itu akibat katakanlah untuk dia bertahan selama berjalan itu dia membutuhkan energi. Ya, energinya karena tidak ada makanan merombak otot atau merombak lemak yang ada pada tubuhnya dia untuk bertahan dia hidup. Nah, makanya insya Allah susutnya menjadi rendah. Jadi kalau kita memberikan makanan di awal kita memperjalankan, itu akhirnya risikonya susut tidak akan sampai 1% dari berat badan. Jadi akhirnya risikonya bisa setengahnya. Jadi kalau misalnya contoh badan 10 jam, harusnya hilang 10%, dia bisa hanya 5%. Maksimal katakanlah 7%. Sementara nilai rumput tidak seberapa. Hanya memang risikonya kotor, tidak apa. Rata-rata ini yang males kan itunya. Sopir sama apanya. Mending menambah tip ke sopir sama pengawalnya daripada kalau kita susut. Jangan kalau susut 10%, bobot anggap aja bakalan 300 kilo, udah kehilangan 30 kilo. 30 kilo dikalikan kalau harganya anggap aja paling murah 50 ribu, 1,5 juta. Ngasih tip sopir paling tambah 200 ribu, pengawal 200 ribu, udah senang. Itu bicara kan ini kan ilmu praktis yang kadang-kadang tidak bisa diterima karena kurang pemahaman. Tapi kalau tahu rasio untung ruginya itu, insya Allah mereka memahami akan melakukan. Semuanya akan sejahtera. Dan setelah sapi datang itu pertama kali berikan air minum dan rumput sama. Berikan air minum dan rumput. Jadi kita mengembalikan kepada fisiologi normal daripada hewan tersebut. Jadi pada saat sapi datang diberikan rumput dan air minum. Ad libitum, jadi tidak terbatas sampai dia benar-benar kenyang.
Nanti usahakan pada hari itu juga, tapi pilih hari pagi atau hari sore, suntik antibiotik, vitamin, dan penghilang nyeri. Tapi kalau misalnya katakanlah istilahnya sampainya sekitar pagi, kalau pagi bisa diistirahatkan dulu, contoh sampai jam 5 pagi, nanti jam 7 pagi udah istirahat 2 jam ya, jangan datang langsung suntik, jangan, stressing tinggi. Jadi dia kasih makan, minum dulu dengan rumput, setelah kurang lebih 2 jam baru disuntik. Jam 7 pagi kita suntik, maksimal jam 9 pagi. Jangan saat panas, karena stressing ini akan mempengaruhi daya tahan tubuh. Stressing. Dikasih antibiotik untuk mencegah infeksi saat di lapangan, bukan mencegah ya, artinya memang resiko pasti ada. Kemudian 2, vitamin untuk mengembalikan stamina dan metabolisme. 3, analgesik. Analgesik ini kenapa? Karena kan selama berdiri, kan dia rata berdiri ya, 12 jam kan pasti pegel sama dengan kita. Itu paling ideal dikasih anti radang sama analgesik. Jadi contoh kita berikan paling bagus kontrakol atau paling murah siron. Tapi kombinasikan dengan dexamethasone. Jadi contoh kalau bakalan 350 kilo, rata-rata bakalan 350 kilo ya. 350 kilo itu kita berikan antibiotik penstrep atau oxitera ya. Penstrep atau oxitera 15 mili, maksimal 20 mili. Kemudian kita berikan multivit inject sebanyak 15 mili. Kemudian kita berikan kontrakol atau siron 15 mili dikombinasikan dengan dexamethasone sebanyak sedikit, cuma 5 mili. Kontrakol atau kontrakol atau siron sebanyak 15 mili ditambah kombinasi dexamethasone 5 mili. Itu nanti insya Allah lebih bugar dan nafsu makannya bagus. Karena kan yang namanya badan capek itu kan karena penimbunan asam laktat terlalu tinggi. Kemudian juga terjadi peradangan. Jadi dengan pemberian itu insya Allah nanti nafsu makan menjadi normal kembali. Kalau nafsu makan normal kembali mengakibatkan apa? Mengakibatkan recovery atau pemulihan berat badan yang hilang saat perjalanan itu cepat pulih kembali. Nah setelah itu 3 hari dari itu kasih obat cacing. Obat cacing ini penting sekali. Jadi karena dari pasar kita tidak pernah tahu sejarahnya dikasih obat cacing atau apa. Tidak pernah tahu. Jadi kita berasumsi bahwa hewan tersebut tidak ada obat, belum dikasih obat cacing. Semua kasih obat cacing. Ya, kasih obat cacing yang baik yang serbuk maupun yang suspensi. Gitu. Contoh kalau obat cacing yang Albenmer C12,5% yang cair, itu kalau 350 kilo, kasih kurang lebih 35 mili. 35 mili obat cacing. Ini sangat penting. Single, saat pemberian obat cacing ini single, jangan diberikan apa-apa. Karena kan kita tidak pernah tahu kondisi organ hati. Sementara obat cacing ini, apapun jenis obat cacing itu di metabolisme di hati cukup berat. Nah, kalau kita kombinasikan dengan obat yang lain mengakibatkan beratnya kerja hati. Jadi itu dikasihkan single. Nah, setelah itu nanti kemudian diberikan pengulangan setelah 7 hari dari pemberian pertama tadi. Antibiotik kembali ya, antibiotik, kemudian multivitamin tadi. Kalau analgesiknya sudah tidak perlu, tergantung, kecuali sakit. Kalau sakit diberikan sesuai dengan diagnosa penyakit tersebut. Pengobatan diberikan, atau kalau diare ya sulfatin dan sebagainya itu. Nah nanti 2 minggu setelah pemberian obat cacing diulang kembali, jadi benar-benar cleaning 2 minggu, karena parasit ini sangat-sangat merugikan. 2 minggu dari pemberian obat cacing, berarti kurang lebih, tadi kan obat cacing kan 3 hari, 3 tambah 14, kurang lebih 17 hari ya, 17 hari dari sapi datang, itu berarti diberikan obat cacing kembali yang kedua. Udah setelah itu mah insya Allah udah safe, jadi bagus. Yang berikutnya adalah premik. Nah, premik untuk pertumbuhan. Jadi
pertumbuhan ini terpisah premik yang pertama kali saya kembali lagi ke awal. Jadi ke manajemen pakan. Jadi pakan itu kan sampai 3 hari full rumput. 3 hari mah jangan diberi apa-apa. Jadi hanya rumput. Nah, setelah 3 hari itu mulai diberikan konsentrat. Nah, konsentratnya itu kurang berat, 1% kali berat badan. Jadi kalau bobotnya 350 kilo berarti sekitar 3,5 kilo konsentrat. Nah, itu diberikan teknik yang pertama adalah mikroba, yaitu biozim. Biozim ini penting, kenapa? Ini untuk menormalkan fungsi rumen, diberikan biozim. Nah, biozim ini sedikit, cukup kalau individu cukup 1 sendok makan, 1 sendok makan per ekor dengan berat badan 350 kilo. Biozim. Nah, kemudian kalau untuk recovery-nya, mengembalikan cairan yang hilang, mengembalikan berat badan hilang untuk membantunya, itu diberikan Performax Starter. Ini saya udah banyak mencoba di beberapa farm, alhamdulillah berhasil semua. Performax Starter, cepat kembalinya. Performax Starter. Ini isinya ada elektrolit di situ, ada elektrolit, kemudian ada vitamin A, D, E, ada anti anemia, kemudian ada lisin. Lisin itu untuk menekan nafsu makan ya, asam amino lisin. Ini lisin ada asam amino lisin. Ya. Jadi ini kurang lebih diberikan 2 minggu. Jadi kalau dihitung 2 minggu berarti kan mulai diberi ini kan 3 hari ya. 3 hari setelah rumput full, berarti kurang lebih sampai umur 17 hari tadi. Itu diberikan Performax Starter. Nah, biozim sama Performax Starter ini cara mencampurnya, anggap aja, ini 2 sendok ini. Ini 2 sendok. Cara mencampurnya jangan langsung dicampur, tidak. Jadi caranya, contoh biozim 1 sendok makan, campur dulu. Udah nyampur, udah istilahnya larut, konsentrasinya rendah, baru dicampur dengan Performax Starter. Kalau udah dalam volume banyak, contoh 3,5 kilo, tambah biozim 1 sendok campur. Kemudian Performax 2 sendok makan campur, itu tidak ada masalah. Tapi kalau ini campur langsung, ini akan impoten, masing-masing impoten. Jadi itu nanti insya Allah antara seminggu sampai 2 minggu berat badan yang hilang tadi udah kembali. Ini dan nanti akan nampak bulu, jadi bulu mulai halus karena awalnya kusam. Jadi lihatnya di punggungnya udah mulai limit, licin, lihat bagus. Baik, itu tandanya. Jadi sapi itu kalau punggungnya udah mulai limit halus gitu, tandanya dia udah mulai jadi. Tapi kalau masih kusam enggak? Atau memakai kemarin itu kan kusam enggak? Jadi kalau ukurannya sapi mau tumbuh terus itu, pokoknya punggungnya ini bulunya halus, kelihatan mengkilat lah, enak dilihatnya. Nah, kalau di lapangan bisa lihat lah, itu seperti itu. Dan nanti setelah itu diganti. Kalau udah 2 minggu tadi pemberian diganti, karena anggap aja itu fase grower, fase pertumbuhan, dikasih dengan Performax grower. Performax grower ini fase grower. Jadi Performax grower ini dibelikan pada saat setelah 2 minggu ini selesai. Anggap aja ini udah mulai bulunya halus tadi, udah bagus. Ganti ini apa emang targetnya untuk menaikkan berat badan. Untuk menaikkan berat badan. Nah, sama apa? Sama nanti fisiknya sapi itu kencang. Ini Performax grower. Karena ini banyak mengandung asam amino. Asam aminonya ada kolin, ada metionin, kemudian tambah ada vitamin A, D, 3, E. Dan lengkap lah. Tapi ini biozim tetap diberikan. Hanya kalau fase starter, ini biozim sama Performax Starter. Kalau fase grower, biozim sama Performax grower. Nah, insya Allah ini juga sama. Saya di banyak farm sudah dicoba, alhamdulillah dalam jumlah banyak. Jadi alhamdulillah hampir istilahnya di atas 80% berhasil. Saya Performax grower ini. Jadi nanti membantu peternak benar. Jadi artinya mereka istilahnya bisa berkompetisi dengan skala peternakan industri. Karena skala industri seperti ini. Yang punya sapi banyak gitu. Jadi ini nanti ADG atau average daily giant, kenaikan berat badannya. Kalau dengan catatan pakan, tapi ini ya pakan ya. Dengan catatan pakan itu
rumputnya 10% kali berat badan, kemudian konsentratnya 2-3% kali berat badan, ini ABG-nya insya Allah minimal bisa antara paling rendah 1,2, optimalnya bisa sampai 1,8. Jadi jauh tapi dengan catatan sapi dengan genetik yang baik ya. Artinya ini contohnya kalau sapi tingkat industri sapi biik, kalau sapi-sapi lokal contohnya simental, limusin atau Brahman ya. Tapi kalau contoh mohon maaf kalau untuk PO yang terlalu jelek atau sapi Bali atau sapi Kupang yaitu ya 0,8 sampai 1 kilo. Kalau sapi-sapi itu kan memang genetik. Jadi 1,2 sampai 1,8 itu artinya dengan genetik adalah kalau sapi lokal simental, limusin, nah, kalau sapi interlokal itu adalah sapi biik atau Brahman cross yang biasa diimpor dari Australia. Jadi kalau secara genetik yang namanya Brahman cross itu sama simental limusin lokal yang menang simental limusin. Kenapa? Karena kalau simental limusin ini sapi paling jelas stronya itu dari balik inseminasi buatan. Tapi kalau BX itu kan kawin alam di range itu hanya kawin alam, artinya genetiknya tidak jelas. Tapi kalau yang namanya istilahnya sapi-sapi simental, limusin atau Brahman yang di sini itu sebenarnya bagus karena apa? Itu semennya atau spermanya dari balik inseminasi buatan, kalau enggak Lembang ya. Kemudian kalau enggak dari Singosari. Artinya bercandanya benar-benar terseleksi yang bagus gitu. Tapi kalau BX itu kan tidak hanya kawin alam, kawin dengan apapun. Ya, jadi artinya insya Allah akan bisa mencapai bagus. Jadi seperti itu. Nah, nanti jadi insya Allah kalau dengan program begini pemeliharaan kurang lebih 3 bulan peternak bisa panen, tidak nunggu setahun, tidak nunggu sampai katakanlah nanti istilahnya itu lagi jangan. Jadi kalau bisa mutarnya biar cepat, karena kebutuhan pasar itu kan setiap hari, tidak hanya pada saat Idul Adha maupun Idul Fitri. Jadi harapannya nanti sudah 60 hari, berarti total pemeliharaannya kurang lebih 60 ditambah baca 17 hari, lebih 77 hari atau 80 hari ya. Nanti tambah lagi sebulan lagi, jadi anggap aja 80 tambah 30 hari, kurang lebih 110 sampai 120 hari lah, maksimal 4 bulan. Nah itu pada 30 hari terakhir diberikan premik namanya performak finisher. Jadi apa? Itu targetnya untuk membentuk karkas. Jadi karkas itu artinya persentase karkasnya lebih besar, lemaknya lebih tipis. Jadi kalau bukan bandar jagal itu kan biayanya itu di titik nol atau namanya BEP, break even point. BEP-nya itu kan 50%. Jadi kalau contoh bandar beli sapi, kemudian dia bukan bandar jagal, motong, kemudian dia kok karkasnya keluarnya 48%, dia rugi 2%. Paham ya? Otomatis kalau jagal rugi tidak mau belanja lagi. Tapi kalau dia hanya 50%, dia nol kerja bakti. Nah, tapi kalau insya Allah dengan pemberian performa finisher, ini karkasnya menjadi antara 52 sampai 54. Jadi otomatis dia untung antara 2 sampai 4%. Jadi anggap aja untungnya di 2% minimal, 2% dikalikan beratnya panen 500 kilo, dia berarti untung berapa? Untung 10 kilo. 10 kilo dikalikan 50.000 untung 1 juta per ekor. Jadi jagal itu jangan dikira untung terus rugi ya sering kalau belanja salah prediksi. Nah, itu otomatis contoh peternak jualnya sapi karkasnya selalu di bawah 50 pasti nggak mau belanja lagi karena dia rugi terus. Tapi kalau sapinya karkasnya di atas 50 dia pasti belanja terus. Atau yang beli 10 ekor gitu. Ya minimal katakanlah ada 8 di atas 51 dia pasti beli terus. Tapi kalau beli 10 semuanya 50, 49, 47 sudah itu pasti tidak akan beli. Ini ilmu perjagalan. Makanya kalau yang nggak pengalaman bangkrut rata kan. Ya, rata kan tukang ini Pak Dewa pengalaman ya. Bangkrut di sana karena nggak tahu ilmu ini. Nggak tahu ilmu ini. Datang tetangganya udah potong sapi terus. Padahal dia nombok tuh.
Terus tanya ini pengalamannya ya. Itu tergantung artinya tergantung sapi ini karkasnya berapa kan Pak, perhitungannya kan itu. Dibangkrut di situ. Lemak rugi karena lemak harganya tidak seperti daging. Makanya kalau dengan pemberian performa finisher ini lemak diusahakan insya Allah maksimal antara 3 sampai 5% maksimal. 5% juga udah kegedean. Tapi kalau lemaknya tidak ada juga tidak laku. Karena kan renyahnya atau gurihnya bakso contoh itu juga butuh lemak. Jadi memang ya usaha itu memang tidak yang mudah. Gak ada lemak tidak laku, kebanyakan lemak tidaklah laku. Jadi harus pas. Ini lemak kurang lebih antara 3 maksimal 5%. Tapi kalau lemak sampai 10%, lemaknya kuning. Nah, kalau lemak kuning udah nggak akan laku. Udah. Karena juga nggak enak. Lemak yang bagus lemaknya putih. Lemak yang bagus lemak putih. Jadi ini nanti makanya sebagai penutup nanti obat-obat P3K harus disiapkan. Karena apa? Untuk katakanlah preventif, menjaga seandainya sewaktu-waktu muncul penyakit wabah yang dikhawatirkan PMK, LSD, nah itu obat-obat yang untuk peternak harus disiapkan. Satu adalah penurun panas, wajib karena virus pasti panas ya. Jadi itu kita menyanyikan ke mereka. Itu kontrakol atau siron harus ada. Itu tergantung populasinya ya, tergantung populasi. Nah, contoh kalau intinya satu botol 100 ml itu idealnya kalau terjadi wabah hanya untuk penanganan 1 ekor. Real kan, artinya kan 20 mili ya 2 ekor lah maksimal 2 ekor. Karena sekali untuk 20 mili. 20 mili 100 mili hanya untuk ya enggak, untuk 5. Tapi kan berapa hari? Paham enggak? Makanya logikanya 100 mili ini hanya untuk 100 mili ini untuk 1 ekor. Ya, kalau katakanlah mau efisien minimal kalau punya 10 ekor, belinya minimal beli 5. Jadi minimal saat itu tertangan. Jadi penurun panas ini wajib aja harus ada, karena sarankan. Daripada nanti pada saat terjadi wabah kebingungan mereka mahal mana antara harga obat sama aset nilai sapi. Semurah-murahnya bakalan anggap saja 300 kilo kalikan bakalan sekarang lagi mahal kalau begitu. Anggap aja 60.000, 60 dikalikan 300 sudah berapa harganya ya? Nah, berapa belas juta, bayangkan. Nah, itu kalau 300 kilo. Kan, nah, kemudian yang kedua adalah kemudian multivitamin harus ada buat P3K. Kemudian yang ketiga antibiotik. Cari amannya mending berikan antibiotik pen strep. Antibiotik pen strep. Itu obat P3K yang mereka harus selalu ada. Jadi ketika ada sesuatu kalau diksa boleh ada, boleh tidak. Minimal obat-obat yang ketika ada wabah langsung suntik itu insya Allah akan aman. Tapi insya Allah sebenarnya kalau penanganan penyakit PMK, LSD itu kalau dengan cepat itu insya Allah tidak akan sampai parah. Contoh LSDS itu kalau sudah terlambat itu kan melepuh tubuh itu. Jadi artinya itu kulit ini bisa misah sama daging. Itu udah susah, kalau itu bisa jaringan mati, nanti jaringan baru. Itu kan saking panas. Ya. Jadi radang saking parahnya. Jadi jangan sampai seperti itu. Tapi kalau nanti kalau udah bentol-bentol, dia udah sembuh juga nggak hilang, bentolnya nggak hilang. Udah menjadi jaringan baru, jangan sekat. Nah, kemudian obat cacing. Obat cacing ini juga penting. Jadi pada saat terjadi kasus wabah penyakit ini kondisi tertentu bisa diberikan obat cacing. Karena obat cacing ini sifatnya sebagai imunomodulator. Jadi dia memodulasi sistem kekebalan tubuh. Jadi minimal tidak punya obat apa-apa, minimal kasih obat cacing. Itu insya Allah juga membantu penyembuhan. Memang karena virus ini tidak ada obatnya, tetapi bisa diobati. Jadi virus itu tidak bisa dibunuh dengan obat maksudnya. Tapi penyakit akibat virus itu bisa diobati. Paham ya? Kalau virusnya memang tidak bisa mati dengan antibiotik, nggak bisa. Tapi penyakit akibat virus bisa diobati. Jadi antaranya meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Tadi pakan obat cacing itu meningkatkan sistem imunitas. Nah, demikian yang saya sampaikan tentang
program pengemukan saya potong yang berkaitan dengan termasuk preventif jangan sampai terjadi wabah penyakit PMK dan LSD. Semoga menjadi perhatian dan bermanfaat bagi masyarakat khususnya peternak sehingga meningkatkan kemajuan dan kesejahteraan peternak khususnya di Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.